ini kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, Gret. Hormat, Gret. Tegak, Gret. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita hari ini lancar dari awal sampai akhir. Kepada anak-anak ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Tata, Repa, dan Rehan. Kemana Tata, Reva, dan Rehan itu ya? Sakit. Sakit? Semuanya sakit? Ya. Tidak. Kemana dia Keisha? Siapa yang sakit? Tata, Repa. Tata dan Reva. Kalau Rehan? Lagi main-main. Lebih main. Baik, kepada anak-anak ibu, tolong sampaikan kepada temannya. Kalau yang sakit itu kita doakan semoga cepat sembuh, dan yang bermain-main itu tolong kita beri atau kita sampaikan bahasanya pada dia, bahasanya bermainlah di waktu libur atau di pulang sekolah, jangan bermain-main di waktu kita belajar. Tolong sampaikan ya kepada teman-temannya. Apakah anak-anak itu sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Jika sudah siap, segala sesuatunya tidak berkaitan dengan materi kita hari ini telah disimpan terlebih dahulu ya. Fokus? Fokus. Baik. Kalau anak-anak ibu sudah fokus, tujuan anak-anak ibu ke sekolah ini untuk apa? Belajar. Satu-satu, jangan kerekan. Angel. Yang kedua, Belajar. belajar. Ya? Belajar juga. Baik. Bahwasanya tujuan kita ke sekolah yaitu untuk menuntut ilmu, untuk belajar, dan untuk mencari keberkahan Allah, mencari ridhonya Allah. Siapa di sini yang puasa hari ini? Serius nih? Serius. Ada yang bohong? Ada. Alhamdulillah. Walaupun anak-anak ibu dalam berpuasa, walaupun kita dalam berpuasa hari ini, namun kita tidak akan pernah lelah dalam menuntut ilmu. Bahwasanya apabila orang yang menuntut ilmunya sungguh-sungguh ikhlas, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Apakah anak-anak ibu di sini yang ingin ditinggikan oleh Allah derajatnya? Siapa yang mau beri tangan? Kalau anak-anak ibu ingin, kalau ibu ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah, maka hendaklah berilmu. Jadi anak-anak ibu harus semangat dalam menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu siapa yang tahu materi kita minggu lalu? Iya, siapa itu Keisha? Menghindari akhlak tercela. Angel, apa itu menghindari akhlak tercela? Kemarin ada dua bagian. Ini ada dua bagian. Angel tahu? Keisha? Keisha? Tahu? Tidak. Ya, baik ibu akan menjelaskan bahwasanya materi kita minggu lalu yaitu tentang menghindari akhlak tercela, yang mana ada sifat nifaq, kemudian juga sifat gojak atau pemarah. Siapa tak yang tahu apa itu sifat nifaq? Ya. 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 Apa itu Bapak? Tidak. Angel tahu apa itu gadap? Baik. Ibu akan menjelaskannya. Bahwasanya gadap itu yaitu orang yang keluar dari jalan kebenaran dan masuk kepada jalan kesesatan. Jadi oleh karena itu maka Allah tidak menyukai orang-orang yang bersifat nifaq. Kemudian yang kedua yaitu gadab atau pemarah, yang mana pemarah di sini Allah tidak menyukai orang-orang yang pemarah, yang mudah emosian, baik itu kepada ketika marah itu baik dia membanting benda-benda atau melampiaskan kepada orang-orang lain. Jadi di sini sebelum kita masuk ke materi kita, di sini siapa yang
membutuhkan teman atau yang mempunyai teman? Apakah di sini semuanya umumnya punya teman? Baik. Siapa di sini yang temannya banyak? Semuanya. Oke. Kalau anak-anak ibu mempunyai teman yang banyak, tujuan anak-anak ibu mempunyai teman itu Berlayar ilmu. Bagus. Ica, berapa? Bagus juga tapi Belajar. Ica. Angel, tujuannya mempunyai teman? Tidak tahu, berarti Angel tidak punya teman. Terus, untuk apa gunanya Angel punya teman? Apa, Cak? Salat. Mengaji. Ya, boleh. Baca Al-Quran. Bagus. Nah, lagi. Membawa teman-teman belajar. Ya, bagus, kita berikan aplaus kepada Ica. Betul kata Ica, kata Kesha bahwasanya tujuan kita berteman itu untuk belajar, sholat, mengaji, bermain dan hal-hal baik lainnya. Jadi berdasarkan contoh tadi bahwasanya materi kita hari ini, materi kita hari ini yang belum tahu apa itu? Ada bergaul dengan teman sebaya. Ya, bagus sekali. Maksudnya materi kita hari ini itu adab Bergaul bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya. Apakah anak-anak ibu tahu tujuan anak-anak ibu untuk mempelajari materi adab bergaul dengan teman sebaya hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Jadi tujuannya yang pertama yaitu anak-anak ibu harus mengetahui itu apa itu pengertian dari adab bergaul dengan teman sebaya. Yang kedua, anak ibu harus mengetahui bagaimana cara kita mencari teman yang baik menurut Islam. Baik, kita langsung masuk ke materi. Adab bergaul dengan teman sebaya. Di sini siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan adab bergaul dengan teman sebaya? Aisyah tahu? Ica? Angel? Kalau anak-anak ibu tidak tahu, ibu akan menjelaskan. Bahasanya bergaul itu berasal dari kata bahasa Arab yang diambil dari kata sohibah yang artinya teman. Apa tadi? Sohibah yang artinya teman. Sohib juga bisa disebut dengan teman dekat. Sedangkan teman sebaya itu orang-orang yang berteman dengan kita yang umurnya hampir sama rata. Jadi maksudnya bergaul dengan teman sebaya ini yaitu pertemanan antara seorang individu yang satu dengan individu yang lainnya, yang mana di sana seperti anak-anak atau remaja atau dewasa, kemudian orang yang hampir sama rata umurnya. Jadi sampai di sini apakah ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Tidak, Bu. Fokus, masih semangat? Fokus. Kalau masih semangat kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu cara mencari teman sebaya menurut Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang mana ini hadisnya kepada Kesha bisa membacakan hadisnya. Bismillah. Lanjut saja, tidak usah. Ar-rajulu ala dini khalili kaifal yanzuru ahadukum
silakan baca artinya. Seorang bergantung pada agama temannya, memperhatikan siapa yang dijadikan teman. Ya, bagus. Bahwasanya di sini yang kita lihat di sini ar-rajulu ala dini. Apa? Ar-rajulu ala dini. Yang mana artinya seseorang bergantung pada agama temannya. Di sini apakah anak-anak ibu tahu maksudnya seseorang bergantung pada agama teman-temannya ini? Ya, lihat ini contohnya. Apabila kita berteman dengan orang yang baik, kita akan juga mengikuti pada kebaikan. Jadi, apabila kita berteman dengan orang-orang yang memiliki agama yang baik, maka kita juga terikut atau juga mengikut kepada ilmu agama yang baik juga. Jadi kemudian itu perhatikan siapa yang dijadikan teman, yang mana itu kholili falzuru alikum mayu kholil, yang mana kalau kita mencari teman itu kita harus perhatikan apakah dia orangnya jahat, orangnya baik, pencuri, dan segala macamnya. Misalnya anak-anak ibu ini orangnya baik, dididik oleh orang tua sejak kecil itu dalam keluarga yang baik. Namun kita berteman dengan orang pencuri. Apakah anak-anak ibu ingin berteman dengan orang pencuri? Tidak. 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 Kalau tidak, makanya di sini di dalam hadis ini jelaskan bahwanya kita harus memperhatikan dalam mencari teman. Carilah teman yang bersifatnya atau sifatnya yang bagus. Kita lanjut atau apakah ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Ada. Sudah mengerti? Sudah. Baik, kita lanjut. Bagaimana caranya kita mencari teman yang baik menurut Islam? Baca, baca. Cerdas. Cerdas, ya bagus. Baca dong. Islam. Ya, Islam, bagus. Angel? Tahu tidak? Ya. Apalagi Keisha tahu? Memiliki akhlak yang mulia. Apalagi? Ya, semua jawaban anak-anak ibu itu bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bahwasanya di dalam Islam itu cara kita mencari teman yang baik dalam Islam itu yang pertama cerdas, yang kedua memiliki akhlak yang baik, yang ketiga bukan orang yang fasik, yang keempat bukan orang yang rakus. Yang pertama yaitu cerdas. Cerdas di sini apakah anak-anak ibu mengerti apa maksudnya? Tidak. Keisha mengerti? Tidak. Angel? Oke. Kalau tidak, ibu akan jelaskan bahwasanya cerdas di sini yaitu kita disuruh untuk berteman dengan orang-orang yang paham tentang ilmu agama. Kalau seandainya kita berteman dengan orang yang bodoh, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang salah. Misalnya kita berteman dengan orang pencuri, maka kita juga akan ikut untuk mencuri. Atau kita berteman dengan orang yang suka minuman keras, misalnya kayak mabuk-mabukan itu. Setidaknya sedikit apapun banyak kita pasti akan mencoba. Ya, pasti akan mencoba untuk meminumnya. Jadi maka dari itu Islam mengajarkan kita mencari orang yang cerdas, tidak boleh mencari orang yang bodoh. Jadi sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak kita lanjut. Yang kedua yaitu memiliki akhlak yang mulia. Kenapa kita di sini disuruh mencari teman yang memiliki akhlak yang mulia? Ada anak ibu yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu? Tidak. Ya, kalau tidak ibu akan menjelaskan bahwasanya kenapa kita disuruh mencari teman yang memiliki akhlak yang mulia, yang mana nanti dengan teman yang memiliki akhlak yang mulia ini kita bisa dibimbingnya ke arah yang lebih baik. Misalnya kita tidak sholat, kemudian teman kita sholat, setidaknya lama kelamaan sedikit demi sedikit kita juga akan mau melakukan sholat. Dan juga seperti puasa ini,
Misalnya Angel puasa, Ica tidak misalkan. Karena Ica berteman dengan Angel, akhirnya besok atau besok ini lagi Ica akan juga ikut berpuasa. Jadi dengan memiliki akhlak yang mulia ini, kita bisa dibimbing oleh teman kita kepada kebaikan dan juga mengingatkan kita kepada hal-hal yang bersifat salah. Misalnya Kesha mencuri, lalu dilihat oleh Angel. Angel akan menegur atau memberi saran dengan yang baik. Kesha bahwasanya mencuri itu tidak baik, akan mendapatkan dosa. Jadi orang yang memiliki akhlak yang mulia itu yaitu orang-orang yang mampu membimbing temannya kepada hal yang baik dan mencegah kepada hal yang buruk. Apakah anak-anak ibu di sini mau berteman dengan orang yang baik? Mau. Kalau mau, caranya kita harus cerdas, bagus. Yang selanjutnya itu kita harus, apabila kita ingin berteman dengan orang baik, diri kita juga harus baik. Ya mungkin kan kita jahat nih, terus kita berteman dengan orang baik. Itu orang yang baik tadi tuh mungkin agak gimana gitu untuk belajar kita kan, untuk berteman dengan kita. Jadi kita boleh berteman dengan siapa saja asalkan tidak mengikut dalam kejahatan. Sampai di sini apakah ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak kita lanjut. Ya, Bu. Yaitu kita mencari teman yang baik menurut Islam itu bukan orang yang fasik, yang mana yaitu bukan orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Jadi fasik di sini yaitu orang yang ingkar atau yang tidak taat kepada Allah. Misalnya disuruh sholat, namun orang fasik ini tidak sholat. Apakah anak ibu ingin berteman dengan orang tidak sholat? Tidak. Jadi makanya kita tidak dibolehkan untuk berteman dengan orang yang fasik. Jadi selanjutnya itu materi kita itu bukan orang yang rakus. Jadi anak-anak ibu, maukah anak-anak ibu berteman dengan orang-orang yang rakus? Tidak. Nah, kenapa tidak mau? Apa alasannya? Bisa tahu? Tidak, Bu. Angel? Ica? Kalau tidak tahu, ibu kan jelaskan bahwasanya orang yang rakus ini yaitu orang yang rakus akan hal yang bersifat dunia, yaitu hanya memikirkan dunia semata, tidak memikirkan akhirat. Misalnya contohnya kayak tidak mau sholat, mengaji, dan sifat baik-baik lainnya. Karena dia merasa bahwasanya dia akan hidup selamanya di dunia. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang rakus ini, maka kita juga terlena akan kehidupan dunia. Jadi makanya Islam melarang kita untuk berteman dengan orang-orang yang rakus. Yang mana nanti apabila kita berteman dengan orang-orang yang rakus, maka kita akan terjerumus atau terlena dengan kehidupan dunia semata. Dengan kehidupan apa nih? Dunia semata. Apakah anak-anak ibu sampai di sini sudah mengerti? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Masih fokus? Masih. Nah, ini tampaknya seperti lapar ya. Kalau seandainya masih fokus, ibu akan cepat. Pegang mulut. Nah, Ica salah. Ica. Kenapa kita ya Allah melarang kita berteman? Dengan siapa kita dilarang oleh Allah berteman? Dengan siapa kita dilarang oleh Allah berteman? Orang jahat. Orang jahat. Ya, bagus. Kita berikan tepuk tangan kepada Ica. Kita lanjut ke pemfokusannya. Lanjut. Kita tepuk semangat ya. Bisa anak ibu semuanya tepuk semangat? Bisa. Coba siapa yang bisa mencontohkan? Kesha bisa. Ica bisa. Angel? Ini kata tadinya bisa. Tepuk semangat. 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 Nah, Kesha bisa tuh. Coba Kesha
yang dapat anak ibu ambil hikmahnya? Siapa yang tahu? Tidak. Mata pelajaran. Keisha tahu? Angel? Tidak. Ica? Tidak. Karena anak ibu tidak tahu, ibu akan memberikan atau menjelaskan bahwasanya hikmah yang kita dapatkan dari materi yang kita pelajari ini, yaitu kita di dalam berteman itu atau dalam berkawan, baik itu sesama umur atau lebih besar dari kita sedikit, maka kita harus mencari orang yang cerdas, orang yang baik, memiliki akhlak yang mulia, yang mana nanti akan membimbing kita kepada kebaikan. Sampai di sini, apakah masih ada yang ingin anak ibu tanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa? Keisha bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Atau apa yang Keisha ketahui atau yang bisa Keisha dapatkan dari materi kita hari ini? Apa saja? Apa yang Keisha dapatkan? Ada? Ica? Angel? Tidak ada yang bisa menyimpulkan? Baik, kalau seandainya anak ibu tidak bisa menyimpulkan, baiklah ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu adab bergaul dengan teman sebaya, yang mana pengertian berteman itu yaitu pertemanan yang terjadi antara individu satu dengan individu yang lain, yang mana itu seperti anak-anak, dewasa atau remaja, remaja atau dewasa, atau orang yang usianya hampir sama lah. Dan juga bagaimana cara mencari teman yang baik menurut Islam, yaitu yang pertama cerdas, memilih akhlak yang mulia, bukan orang fasik, kemudian bukan orang yang rakus. Kemudian manfaat kita memiliki teman yang baik itu yaitu seperti saling tolong menolong, yang mana misalnya di kelas Keisha atau Keisha misalnya tidak ada pena, kemudian dipinjamkan oleh jadi kita sebagai teman harus saling tolong menolong dan harus saling mengingatkan akan kebaikan dan juga mengingatkan akan keburukan. Misalnya anak ibu ada teman yang salah, maka kita harus mengingatkannya bahwasanya berbuat salah itu adalah dosa. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah paham? Paham. Oke, jika anak-anak ibu sudah paham materi kita hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan, jadi sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, ibu minta kepada anak-anak ibu untuk membaca buku Akidah Akhlak materi untuk minggu besok, yaitu tentang adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Jadi kepada anak-anak ibu harapkan untuk membaca, dan minggu depannya akan ibu tanya apa itu adab bergaul dengan orang yang lebih tua, manfaatnya apa, cara-caranya bagaimana. Jadi anak-anak ibu harus membaca buku ya. Baiklah, mungkin hanya itulah pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah.